Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah tugas untuk melengkapi tugas mata kuliah fonologi. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa objek kajian fonetik adalah bunyi bahasa atau fon, sedangkan objek kajian fonemik adalah fonem. Lalu, apakah perbedaan dari fon dan fonem? Sebab keduanya itu sama-sama bunyi bahasa. Nah, di muka juga sudah disebutkan bahwa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan tidak memperhatikan status bunyi itu bisa membedakan makna kata atau tidak. Sementara fonemik dikatakan mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Di video ini kita akan membahas pengenalan fonem, mulai dari identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Bunyi-bunyi bahasa yang sudah dibicarakan pada pembahasan yang lalu, baik itu fonem vokal maupun konsonan, itu jumlahnya sangat banyak. Lalu, apakah semuanya dapat membedakan makna kata? Ternyata tidak. Bunyi-bunyi tersebut meskipun merupakan representasi dalam pertuturan, ternyata yang satu dengan yang lain dapat bergabung dalam satu kesatuan yang statusnya lebih tinggi, yaitu sebuah fonem, sehingga dapat membedakan makna kata. Jadi, fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem, namun intinya secara ringkas, fonem itu adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Lalu, bagaimana kita mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan? Sebenarnya banyak cara atau prosedur yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar. Namun, intinya adalah kalau kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, kita harus mencari yang disebut pasangan minimal atau minimal pair, yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. Umpamanya kita ingin mengetahui bunyi P fonem atau bukan, maka kita cari misalnya pasangan kata paku dan baku. Nah, kedua kata ini mirip sekali, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Kata paku terdiri dari bunyi P, A, K, dan bunyi U, sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Jadi, pada pasangan paku dan baku ini terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi pertama, yaitu bunyi P pada kata paku dan bunyi B pada kata baku. Dengan demikian, kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi P dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi B, maka maknanya akan berbeda. Sebagai sebuah fonem, bunyi P ditulis di antara 2 garis miring. Lalu pertanyaannya, apakah bunyi B pada pasangan paku dan baku itu juga sebuah fonem? Dengan sendirinya, bunyi B itu juga adalah sebuah fonem, karena kalau posisinya diganti oleh bunyi P atau bunyi L menjadi laku, maknanya juga akan berbeda. Untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu anggotanya rumpang. Artinya, jumlah bunyi pada anggota pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. Misalnya, untuk membuktikan bunyi H adalah fonem atau bukan, kita dapat mengambil pasangan tuah dan tuah. Bentuk tuah memiliki 4 bunyi buah, sedangkan bentuk tua hanya memiliki 3 buah bunyi. Maka kalau H itu ditanggalkan, makna kata itu akan berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan bunyi H adalah sebuah fonem. Fonem-fonem yang ada di dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah fonem vokal. Nama-nama fonem vokal yang ada di bahasa Indonesia adalah I. Pada vokal depan tinggi tak bundar, kemudian E vokal depan sedang atas tak bundar, vokal A depan rendah tak bundar, E vokal tengah sedang tak bundar, U vokal belakang atas bundar, O vokal belakang sedang bundar. Nah, status fonem-fonem vokal itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal seperti pada gambar.
Kita juga dapat menyimak peta fonem vokal yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah fonem diftong. Fonem diftong yang ada di dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong ai, diftong au, dan diftong oi. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal gulai, pulau, dan sepoi. Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia. B. Konsonan bilabial hambat bersuara. B. Konsonan bilabial hambat tak bersuara. M. Konsonan bilabial nasal. W. Konsonan bilabial semivokal. F. Konsonan labiodental geseran tak bersuara. D. Konsonan apikoal veolar hambat bersuara. T. Konsonan apikoal veolar hambat tak bersuara. N. Konsonan apikoal veolar nasal. Kemudian L. Konsonan apikoalveolar sampingan. R. Konsonan apikoalveolar getar. Z. Konsonan laminoalveolar geseran tak bersuara. S. Konsonan laminoalveolar geseran tak bersuara. I. Konsonan laminopalatal geseran bersuara. N. Konsonan laminopalatal nasal. I. Konsonan laminopalatal paduan bersuara. C. Konsonan laminopalatal paduan tak bersuara. Y. Konsonan laminopalatal semivokal. G. Konsonan dorsovelar hambat bersuara. K. Konsonan dorsovelar hambat tak bersuara. N. Konsonan dorsovelar nasal. X. Konsonan dorsovelar geseran bersuara. H. Konsonan laringal geseran bersuara. Dan yang terakhir tanda tanya, konsonan glotal hambat. Status fonem-fonem konsonan itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal yang ada pada tabel. Tabel ini adalah peta fonem konsonan, di mana BS adalah keterangan bersuara dan TBS adalah tak bersuara. F dan V dalam bahasa Indonesia itu tidak ada pasangan minimal. Masalahnya ada pada persoalan ortografi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia itu banyak sekali variasinya. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah, sehingga ketika melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya. Nah, di samping itu, bagaimana lafal baku bahasa Indonesia pun belum pernah ditetapkan atau distandarisasikan. Memang ada konsensus mengenai lafal bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang bersih dari pengaruh bahasa daerah. Namun, bagaimanakah lafal yang bersih dari bahasa daerah itu pun masih perlu dipertanyakan. Di sini, secara terbatas dalam kajian fonetik, kita akan mencoba merumuskan bagaimana fonem-fonem bahasa Indonesia harus direalisasikan dalam arti harus dilafalkan atau diucapkan. Secara umum, realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fonem I. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi I kecil, non-kapital apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda, seperti pada kata kini, lidi, dan sapi. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi I kapital apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik, ambil, dan lirik. Dengan catatan, fonem I pada suku pertama kata lirik sebenarnya berada pada suku terbuka, namun dilafalkan juga sebagai bunyi I kapital sebagai akibat dari pengaruh lafal fonem I non-kapital pada suku kedua kata itu yang merupakan suku tertutup. Hal seperti ini disebut harmonisasi vokal. Yang kedua, fonem E mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate, pete, dan berabe.
Nah, kedua, direalisasikan sebagai bunyi e apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata monyet, karpet, karet, ember, dan lain sebagainya. Nah, pada kata efek, fonem e pada silabel pertama juga dilafalkan sebagai bunyi e, meskipun berada pada silabel terbuka. Hal ini terjadi karena pengaruh bunyi e pada silabel kedua yang merupakan silabel tertutup. Yang ketiga adalah fonem a. Secara umum, fonem a direalisasikan sebagai bunyi a baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti pada kata apa, padam, dan dua. Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan, sebenarnya fonem a pada silabel pertama kata apa, pada silabel kedua pada kata padam, dan silabel kedua kata dua adalah juga tidak sama. Namun, ketidaksamaan itu tidak dapat dipolakan seperti pada pengucapan fonem i dan e. Yang keempat adalah fonem e. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi e seperti pada kata kera, erat, dan maret. Kemudian, yang kelima adalah fonem u. Fonem u ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, dilafalkan sebagai bunyi u apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata susu, ibu, dan tunggu. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi u kapital apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata kasur, libur, dan tangguh. Fonem u non kapital pada silabel pertama kata ukur juga dilafalkan sebagai bunyi u kapital meskipun berada pada silabel terbuka. Mengapa? Karena pengaruh bunyi u pada silabel kedua yang berupa silabel tertutup. Yang keenam adalah fonem o. Fonem o ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi o apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata toko, bakso, dan oto. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi yang ada pada gambar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tokoh, besok, dan bodoh. Nah, fonem o pada kata seperti obat dan orang mempunyai dua variasi realisasi, yaitu sebagai bunyi o dan atau sebagai bunyi o. Jadi, kata obat dilafalkan sebagai obat atau obat, dan kata orang dilafalkan sebagai oran atau orat. Selanjutnya adalah lafal fonem konsonan. Yang pertama, fonem b. Fonem B ini memiliki dua realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B. Misalnya terdapat pada kata bagus, kabur, dan bantal. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi B atau P apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata sebab diucapkan sebab atau sebab, kemudian jawab diucapkan jawab atau jawab, kemudian Sabtu diucapkan Sabtu atau Sabtu. Yang kedua adalah fonem P. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi P baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda, misalnya papan, pukul, dan sampul. Namun perlu dicatat, fonem P pada awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homogan, sealat ucap. Misalnya, me ditambah pilih menjadi memilih, bukan mepilih. Yang ketiga adalah fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N, seperti pada kata nanas, pinang, pinan, dan iman. Kemudian fonem W. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi W, seperti pada kata waris, awan, bawal, dan wow. Selanjutnya fonem F. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi F, seperti pada kata pikir, kafe, dan aktif. Kata serapan asing yang secara ortografi ditulis dengan huruf P, seperti pada kata vitamin, variasi, dan rival. Nah, juga dilafalkan sebagai bunyi F.
Jadi, lafal ketiga kata itu adalah vitamin, variasi, dan rival. Selanjutnya, fonem D. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi D apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata daging, hadis, dan dada. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi T dan D apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, yaitu abad, ahad, dan jilid. Kemudian, fonem T. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi T, seperti pada kata titi, latih, dan rebut. Namun, perlu dicatat bahwa fonem T pada posisi awal bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem T itu. Misalnya, me ditambah tari menjadi menari, pe ditambah tari menjadi penari. Selanjutnya adalah fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya nama, panas, dan asin. Kemudian fonem L. Fonem ini direalisasikan bunyi K, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, seperti pada kata lari, halal, dan batal. Kemudian fonem R. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya ribut, karet, dan kabar. Kemudian fonem Z. Fonem Z ini direalisasikan sebagai bunyi Z apabila sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya zaman, zakat, dan zam-zam. Bila sebagai koda sebagai bunyi Z atau bunyi S, misalnya pada kata aziz, dilafalkan aziz atau aziz. Kemudian fonem S. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi S baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya kata sakit, pesan, dan kamus. Selanjutnya fonem S. Fonem ini direalisasikan bunyi S baik sebagai onset maupun sebagai koda, misalnya syarat, bandar, dan arash. Selanjutnya fonem N. Fonem nasal ini direalisasikan sebagai bunyi N, misalnya pada kata nyanyi, banyak, dan nyonya. Selanjutnya adalah fonem J. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi J seperti pada kata jalan, jujur, dan ajal. Fonem J tidak pernah berposisi sebagai koda. Selanjutnya adalah fonem C. Secara umum, fonem C ini direalisasikan sebagai bunyi C seperti pada kata cari, acar, dan cacar. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Kemudian, fonem Y. Fonem Y ini selalu direalisasikan sebagai bunyi Y seperti pada kata yatim, ayun, dan yayasan. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Kemudian fonem G. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai onset, misalnya pada kata gajah, agar, dan gagal. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi G atau K apabila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg, gerobak, dan goblok. Kemudian fonem K. Fonem ini memiliki tiga macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata kabar, bakar, dan akur. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi tanda tanya apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, seperti bapak, nikmat, dan rakyat. Ketiga, direalisasikan sebagai bunyi G bila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg, gubuk, dan gebuk. Selanjutnya adalah fonem N. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi N baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata nganga, ngana, angin menjadi angin, dan bingung, bingung. Kemudian fonem X. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata khas, akhir, dan tarik. Kemudian bunyi H.
atau fonem H. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi H, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya hari, sehat, dan lebih. Kemudian fonem yang berbentuk seperti tanda tanya. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi yang muncul pada silabel pertama pada sebuah kata yang berupa fonem vokal, misalnya pada kata akan, isap, dan udah. Kedua, di antara dua buah silabel, di mana nukleus silabel pertama dan nukleus silabel kedua berupa fonem vokal yang sama. Misalnya pada kata taat dilafalkan taat, kemudian aan yang nama orang dilafalkan menjadi aan, dan seterusnya. Selanjutnya, distribusi fonem. Yang dimaksud dengan distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Nah, secara umum fonem dapat berada pada sebuah awal kata, di tengah kata, maupun akhir kata. Secara khusus, satu persatu, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat, hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Nah, fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak kenyaringan pada setiap silabel, sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Mungkin dapat menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal. Fonem vokal. Yang pertama, vokal A dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh, ambil, taat, dan harga. Kemudian vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh, indah, amin, dan tani. Selanjutnya, vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh, enak, karet, dan sate. Kemudian vokal E dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh, emas, lembut, dan kode. Kemudian vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh, udan, sambut, dan lagu. Terakhir, vokal O dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh, oleh, belok, dan bakso. Selanjutnya, fonem diftong. Diftong awe atau dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir seperti tampak pada contoh aula dan pulau, tapi tidak dapat menduduki posisi tengah. Kemudian diftong ai hanya menduduki posisi akhir seperti pada kata pantai dan landai, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Kemudian diftong oi hanya menduduki posisi akhir seperti pada kata sekoi dan amboi, tidak menduduki posisi awal dan posisi tengah. Dan yang terakhir, diftong e juga hanya menduduki posisi akhir seperti tampak pada contoh survei, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Selanjutnya, fonem konsonan. Pertama, konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada kata bambu, timbul, dan sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai koda, posisinya mendua. Maksudnya, dapat sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Di sini, fonem B itu kehilangan kontrasnya dengan fonem P. Fonem yang seperti ini lazim disebut dengan nama arkifonem. Keduanya B dan P dianggap sebagai anggota dari arkifonem B. Keterangannya, arkifonem dilambangkan sebagai huruf kapital. Kemudian, yang kedua, konsonan P dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Yang ketiga, konsonan M dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh makan, aman, dan dalam. Kemudian yang keempat, konsonan semi vokal W dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti pada contoh waris dan awam.
Pada posisi akhir, semivokal W merupakan bagian dari diftong au yang secara ortografi dilambangkan dengan huruf U. Misalnya pulau dan danau. Sebagai luncuran atau bunyi pelancar, bunyi W dalam ortografi tidak diberi lambang apa-apa. Kemudian yang kelima, konsonan F dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh fitnah, sifat, dan aktif. Nah, perlu dijelaskan dalam bahasa Indonesia, konsonan labiodental tak bersuara F dan konsonan labiodental bersuara P tidak memiliki pasangan minimal. Maka, konsonan F dan konsonan P dalam bahasa Indonesia hanya dapat diperbedakan secara ortografis. Kata-kata yang dalam bahasa asingnya dilambangkan dengan F akan ditulis dengan huruf F, dan yang dilambangkan dengan huruf P akan ditulis dengan huruf P. Jadi, fakultas ditulis dengan huruf F, sedangkan vitamin ditulis dengan huruf P. Selanjutnya, konsonan D dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh dari adat dan abad. Namun, pada posisi akhir, fonem D lazim dilafalkan sebagai bunyi T. Jadi, fonem D di sini adalah anggota dari arkifonem D. Kemudian, konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh tari, hati, dan karet. Kemudian, konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh nasi, tanah, dan tuan. Kemudian konsonan L dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh lari, balai, dan bakal. Kemudian konsonan R dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh raja, urat, dan lebar. Selanjutnya konsonan Z dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh zakat, lazim, dan aziz. Namun, pada posisi akhir, fonem Z ini kehilangan statusnya sebagai fonem Z. Dia menjadi anggota dari arkifonem Z. Kata lazim diucapkan sebagai S. Kemudian, konsonan N dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti pada contoh nali dan banak, tetapi tidak dapat menduduki posisi terakhir atau akhir. Kemudian, konsonan J dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah pada contoh jalan dan ajal, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Kemudian, konsonan C dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti tampak pada contoh copet dan kecil, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Kemudian konsonan S dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh syarat, kemudian isyarat, dan arashi. Kemudian konsonan S dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh salut, pasar, dan baris. Kemudian konsonan G dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti tampak pada contoh gadis dan agar. Juga dapat menduduki posisi akhir pada sejumlah kata, tetapi secara ortografis selalu dilambangkan dengan huruf K. Contohnya gubuk dilafalkan gubuk atau gubuk, seperti contoh yang ada pada gambar. Selanjutnya konsonan K dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata, akan, dan anak. Kemudian konsonan tanda tanya dapat menduduki posisi tengah dan posisi akhir secara ortografis. Kehadirannya dilambangkan dengan huruf K seperti tampak pada contoh nikmat, bapak. Secara fonetis, fonem ini selalu muncul di muka silabel yang tidak punya onset seperti ikan dan taat. Kemudian konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh nana, anan, dan benan. Kemudian konsonan X dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti pada contoh sitan yang dibaca kitan, aksir yang dibaca akhir, dan tarik yang dieja tarik.
Kemudian konsonan H dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh hamil, mahir, dan sudah. Pada beberapa kata yang bukan unsur serapan fonem, H ini pada posisi awal sering ditanggalkan, seperti hidup menjadi hidup, isap menjadi isap, dan hembus menjadi embus. Nah, dari pembicaraan sebelumnya mengenai distribusi fonem bahasa Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali vokal E yang hanya berposisi pada awal dan tengah, tetapi tidak dapat pada posisi akhir. Kemudian, fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong au yang dapat menduduki posisi awal dan akhir. Kemudian, semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, N, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir, dan fonem letup tanda tanya yang tidak dapat menduduki posisi awal. Itulah tadi materi mengenai fonem. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti atau dipahami, dan saya memohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.